kita Kristen ini bukan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Adalah Kristus atau agnostos theos yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Jadi memang nggak nyambung. Bunda Rahma memperlihatkan ucapan anak Maria, sementara mereka berbicara tentang agnostos theos, dewa yang disembah oleh orang-orang Athena, yang kemudian Paulus perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Ini nggak nyambung, Bunda Rahma. Memang nggak sampai sikat gigi kuda itu sikat gigi sendiri nggak bisa, ya. Masa Bang Suman disebut Gurunda? Gurunda begini modalnya. Begitu, makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu dengan nabi palsu. Jadi nabi palsu ini mengajarkan Kristus palsu ini. Mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi seorang nabi atau pemimpi atau yang mengaku penerima firman itu menjual, menjajakan, mempromosikan kemudian Kristus palsu kepada orang-orang Athena dan kepada orang Roma. Jadi Bunda Rahma agak kesulitan untuk menjelaskan, karena Bunda Rahma mengatakan aku utusan, aku utusan. Aku utusan itu anak Maria. Sementara yang mereka sembah ini adalah agnostos theos yang dijual oleh Paulus dalam nama Yesus Kristus. Bang Suma. Jadi dua oknum yang berbeda. Kata Bang Suma ya. Sebelum Paulus mengenal Kristus, ada murid-murid Yesus. Ke-12 murid Yesus. Ya, ke-12 murid Yesus menerima segala firman dari Yesus dan mengaku Yesus itu utusan Tuhan. Seandainya Paulus mengajarkan Yesus lain, murid-murid Yesus yang ke-12 itu, yang ke-11 itu, tidak akan menerima Paulus. Paulus sendiri mengatakan kok memelintir Alkitab saya. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus lain, ada Yesus lain. 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus yang mengakui ada Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Tuh, Paulus mengakui ada Yesus lain, kok Anda yang membantah? Yesus mengatakan ada, sabar dulu, pegangan yang kuat. Yesus mengatakan ada Yesus lain. Paulus mengatakan ada Yesus lain. Ingat, Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan Yesus yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Beda, nama sama, oknum berbeda. Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Yesus palsu. Itu dalil, saudara. Dalil. Memang ada orang-orang yang memberitakan Injil palsu. Yesus palsu. Bukan memberitakan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, ya. Iya, Paulus lah itu. Mati. Paulus lah itu. Surga. Loh, Paulus lah itu. Kalau Paulus memberitakan yang lain, pasti Paulus mengatakan itu. Dengar. Ya, saudara, jangan nyolotnya sendiri, Bang. Jangan cerita sendiri, jangan ngomong sendiri, nanti Anda dibilang gila. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus anak Maria bukan manusia? Kutanya dulu samamu. Loh, memang betul dia firman yang menjadi manusia. Itu jadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi manusia. Matahari pada mulanya apa? Tetapi praeksistensi Yesus itu adalah matahari pada mulanya adalah. Tetapi Anda tahu, Bang Suma, praeksistensi itu adalah firman. Yang kamu promosikan ini adalah agnostos theos, dewa yang tidak dikenali oleh Athena dalam nama Yesus. Baca Kisah Para Pewarta 17 nomor berapa? 21, 22, 23. Paulus sendiri yang mengakui itu.
Paulus yang mengakui, Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus yang diajarkan oleh Paulus adalah agnostos theos, dewa-dewa yang tidak dikenal, sama seperti Ulangan 13 bahwa orang akan dikutuk oleh Elohim karena mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Itulah yang diajarkan oleh Paulus. Makanya kalian dengan Yahudi itu beda, saudara. Soalnya Bang Suma ini kalau diskusi lompat-lompat kiri, lompat dalam tiga kanan. hal itu sudah seperti Kalau di Kristen boleh berdusta dalam segala hal, dalilnya jelas ada. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada dalilnya gimana? Mau berapa dalil? Berapa Gimana dalil? Anda mau berapa dalil? Kalian yang berdusta. Anda mau berapa dalil? Tuhan Yesus kami ajarkan kasih, bukan berdusta dalam tiga hal. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Tuhan Yesus Kau makan berbicara orang tentang- juga boleh. Segala Maksudnya? sesuatu halal bagiku. Kau Coba. boleh makan orang, makan anakmu sendiri. Itu Itu dalilnya berbicara tentang ada. makanan. 1 Korintus Itu 6 berbicara nomor tentang 12. Soal makanan. Lihat konteks- Roma lihat 5 nomor konteksnya. 20. Lihat konteksnya. Kalau baca Roma 5 nomor 20. yang Roma 5 nomor 20. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Artinya Ini apa? sudah- Di ini mana sudah orang ilmunya Kristen yang- makin banyak yang- berbohong, berdusta, menipu, mengelabui, maka di situ kasih karunia dewa semakin melimpah. Itu dalil. Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun kau beritakan tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, menipu, membohong, palsu dan seterusnya. Bang, Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu dalil. Ya Bang, dengar dulu Bang. Yang penting dalil. Tuhan Yesus kami lahir dari Roh Kudus, bukan seperti Nabi Muhammad. Tidak lahir ada dari- di Kristen Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Quran. Jangan kau menipu. Jangan kamu menipu. Jangan kau menipu. Jangan. Kata Roh Kudus itu adalah kata, dua kata yang kalian ambil dari Quran. Hanya orang Kristen Indonesia yang mengenal kata Roh Kudus itu. Orang Barat tidak tahu Roh Kudus. Kalian yang kontek kita kami ya. Hei, Kalian tuh datang atas ketujuh ya. coba Aduh, kamu tunjukkan sorry, kata Roh Kudus di dalam original teks kitabmu. Jangan, Silakan. Nggak usah tunjuk-tunjuk. Kalau abad ketujuh, jangan kan langsung ejakulasi dini ditanya baik-baik. Tolong tunjukkan. Ingat. Kitab Anda itu Om, dengar. Kitab Anda itu nanti di abad ke-17 baru masuk ke Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Ngerti? Kitab kami sudah menggunakan kata Roh Kudus dari abad ke-7. Kitabmu muncul di Indonesia ini, di Nusantara ini abad ke-17 dibawa oleh penjajah Belanda. Ngerti? Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Paham? 1000 tahun selisihnya dengan kitabku. 1000 tahun selisihnya. Nah sekarang coba kau tunjukkan original teks kitabmu menggunakan kata Roh Kudus. Ada enggak? Begini Bang Suma, memang Ada kalau enggak? sebentar. Menipu aja kerja Memang kalau kalian. di original teksnya tidak ditulis Roh Kudus. Aneh. Enggak ada Roh Kudus. Tuh temanmu tuh mulai waras. Tuh, Ya. diakui Kita punya temanmu. Memang kalau- yang terlalu banyak. Ulama Sebentar. lah. Kalau di dalam original teksnya bahasa Jangan nangis, kita diskusi ilmiah. Parakletos. Nah, Parakletos. Parakletos artinya apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Roh Kudus. Parakletos itu apa? Ya, Parakletos artinya apa? Ayo. karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, Parakletos Supaya artinya orang dalam tahu. bahasa Indonesia apa? Ya Roh Kudus, Roh Suci. Penasehat, penolong. Saya tahu. Apa urgensinya? Roh Kudus itu Roh Kudus penolong, dengan penasehat, penolong. Penasehat, penghibur. Apa pula? Ruah HaKodes dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Roh suci. Iya, bahasa Yunani diterjemahkan Ya, ke dalam bahasa Parakletos Yunani. kenapa Artinya jadinya ke Roh Parakletos. Kudus? Coba. Roh Kudus, Roh Suci. Ayo. Roh Suci Roh Kudus itu bahasa Arab. Kenapa larinya Parakletos ke Roh Suci bahasa itu Arab? pekerjaannya menghibur. Ya, Banyak penolong. cerita, banyak ngomong. Kenapa nggak kau tulis aja wartawan atau kurir?
Kitabmu Ini jelas-jelas yang dibangga-banggakan umat Parakletos, Muslim. istilah Kita Yunani, artinya adalah seorang yang dipanggil untuk membela, penasehat atau penolong. Itu jelas itu Parakletos. Kok Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan seorang, Roh Kudus itu malaikat. Sedangkan kalau berbicara Parakletos itu manusia. Bang, Tuyul. siapa bilang Roh Kudus malaikat? Kamu Yang datang Udah, dia. kepada Maria apa? Dia itu ngoceh, ada datang congornya kepada aja yang Yang datang kepada Maria apa? Gabriel itu malaikat. Yang datang kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. jangan kau bawa konsep apa namanya Islam ke Kekristenan, tidak Ya, nyambung. maka dari itu jangan kau pakai kata Roh Kudus, cuplis. Nyambung. Karena Roh Kudus itu malaikat. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Bihaqqa itu jelas itu. Roh Kudus itu adalah malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Jibril. Ya, betul. Kenapa kau pakai istilah Al-Quran? Kenapa kau nggak pakai kitabmu aja Agnostos Theos? Kamu aja pakai Alkitab kami. Kenapa kami tidak bisa? Mana kata Alkitab itu aja kau rampok dari Quran? Dari mana kau ambil kata Alkitab? Dari Alkitab kami. Aduh, Dari kau mana lihat. kau ambil kata Alkitab itu? Kamu Dari yang mana? merampok. Apa sih? Dari Itu mana satu kau ambil gaya. kata Alkitab itu? Ah, kamu kenapa tuh sampai di sini malu, aja? Sampai di sini. malu, malu. Kamu itu dengar, weh, pengikut agama penjajah Belanda, dengarkan saya. Kamu itu Alah, lebih familiar santai lo. menggunakan kata Alkitab dari Al-Quran daripada Bible atau Biblos atau Biblika dari bahasa Yunani. Kenapa? Karena setan memang suka nyamar-nyamar. Adam disesatkan oleh setan karena setannya datang menyamar. Semua nabi-nabi datang setan padanya menyamar. Yesus datang Sebenarnya setan padanya ini menyamar. masalah. Jadi Bentar, Bang. agama setan itu, ajaran setan itu suka nyamar-nyamar. Bang Suma, Setan itu sebenarnya suka Bang- nyamar-nyamar, setan itu. Iblis suka nyamar. Itulah pekerjaan Iya, Mas, iblis. Bang Suma, jangan ngomong terus kayak perempuan. Ya, makanya kau pakai ilmu, diskusi dengan saya itu pakai ilmu. Jangan Kamu nggak ada pakai ilmu, congor. terus dari tadi. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan original teks dalam kitabmu kata Roh Kudus itu. Silakan. Kan saya sudah bilang Parakletos, kamu ini Parakletos, kenapa larinya ke Roh Kudus, tuyul? loh, biar orang Indonesia mengerti, ya. Nenekmu kiper, Parakletos Roh itu Kudus itu bukan bahasa diterjemahkan ke dalam Indonesia. bahasa Hei, supaya orang-orang Indonesia, karena tidak semua orang kita agama itu tahu penjajah bahasa Yunani. dengar, agama penjajah dengar. Jangan karena kau berasal dari orang penjajah yang mengajarkan agamamu, kau mentalnya mental penjajah suka merampas. Dengarkan saya. Parakletos itu artinya seorang manusia yang dipanggil untuk membela. Itu Parakletos. Paham Kamu kau? jangan memelintir ya. Oke, saya jelaskan Astagfirullahaladzim, ya Bentar. Allah ya Karim. Sekarang kau tunjukkan satu Parakletos di dalam kitabmu. Siapa Parakletos yang ada di kitabmu? Silakan. Bentar. Kenapa Parakletos itu disebut juga seorang penolong? Ya. Karena? Kenapa disebut seorang? Karena? Roh Kudus itu juga pribadi ketiga dari Allah, ya. Nenekmu kiper, mulai kau saya tampar juga mulut kau pakai sendal nanti Yang kau. Kristen ya, yang Kristen tolong keluar ya, biar saya dulu. Di sama mana Cuma ada di mana ini. dalam Lihat, kalau kitabmu tidak ada saya kata diturunkan Allah itu ya, di mana? saya Hah? dilaknat Allah kalau Yang tidak saya kau diturunkan. maksud, yang Ya. kau maksud kemudian Allah Yang itu Kristen adalah tolong turun ya. Theos. Tendang aja dia itu, tendang. Theos. Theos. Kalau bisa Yang dikeluarkan. kau maksud Nggak berani. pribadi ketiga itu adalah pribadi Theos. Baca Filipi 2 Berani. nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kristen sedunia Berani adalah Islam penyembah Theos. Paham kau? Kau bukan penyembah Bukan. Tuhannya Ya. Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak berkelamin. Mana patut. Tuhannya Yahudi itu tidak mati. Tuhannya Sama Yahudi saya tidak makan Bang. ikan goreng. Yang kau sembah Sama. itu Sama adalah saya agama kau cuma. Theos. Paham kau? Ajaran Kristen itu Tolong, bukan ini ajaran nggak bisa Yesus. diskusi. Dia Paham? nggak tahu. Yang dia Kristen nggak tolong dia. diskusi yang baik. Ini kenapa sih hari ini? Erik, tolong. kenapa kau? Ini Pantatmu lagi kena bisul. Moderator. Ini moderator. Erik cuma sama saya kau. Erik, pantatmu kena bisul. Kau masukkan cobek yang habis ulek cabe. Ulek cabe habis itu ulekannya masukin di lubang pantatmu kalau kau lagi bisul. Kayaknya moderator di bawah. Sama teman saya tadi. Ada aja nak di komen. Turun. Jangan cuma turun dari komal.
pindah di laut. Berarti Bikin kamu negara takut di laut. sama dia nantang kamu loh tadi mau diskusi. Ya sudah, nekan kalau dia mau diskusi dengan saya. Tapi ingat syaratnya diskusi dan saya harus berakal. Jangan kayak kau. Nah, naikkan host dia naikkan. Sudah, nekan host. Kau lihat diskusi yang bagus. Kalau dia berakal, diskusinya pasti bagus. Erik, kamu diskusi dengan saya? Ya. Oke. Catatannya Ya. kamu harus berakal. Saya pendapat ilmiah biar tahu kau. Bisa Oke, kita buktikan bagus. sekarang ya. Bagus, Semua bagus, manusia bagus. bisa melihat bukti saya. Bagus. Udah Oke. diam dulu. Jangan promosikan dirimu dulu. Oke. Saya mau lihat sejauh mana keilmian Anda dalam beragama. Tema kita Al-Quran atau Bible yang memiliki validasi. Oke? Oke. Ganti tema, Itu- host. Oke. Ganti tema, host. Oke, Itu tunggu dulu. Oke, itu temamu ya. Dua tema ya. Iya, Dua tema, Al-Quran dia yang tahu. mendapat Dua tema, validasi Dua tema. ataukah Tema saya Bible? ada. Bible dalam hal ini adalah perjanjian baru, kitabnya orang Roma dan Athena. Bisa Oke? saya bicara Sumaya sebentar. Udah diam Sepuasmu, dulu, ini ada orang ilmiah, sepuasmu. orang pintar ini, orang pintar. Wah, kau diam dulu. Tunggu sebentar Kau teman-teman. ambil pulpen, Ya. Bagaimana Saya trik pendapat- Bang Suma saya pendapat kemudian ilmiah. melululantakkan orang yang sombong tapi kosong. Nah gitu. Kau ambil Oke. pulpen sekarang. Tema minta saya aji. cuma ya Yesus PSI saya. Apa Ya. yang orang ini? Temanya Diam dua. kau, diam. Satu Saya aja bongkar temanya. kebohongan Isa. Saya Bible. bongkar kebohongan Isa. Bible atau Al-Quran yang mendapatkan validasi. Kalau Bible Saya sudah ada bongkar Isa validasinya, bahwa itu bohong. berarti Ya. Yesusmu Saya sudah bongkar, benar. Saya permalukan. Saya permalukan kalian di sini. Ya. Diam. Ilmiah. Diskusi kok dua tema. Diskusi itu dua arah tuyul, itu baru ilmiah. Gimana Ya, ceritanya mau orang bongkar diskusi dalam Isa satu itu forum adalah dalam palsu. waktu yang sama, satu membahas Kau ikan imani bolu, cerita- yang satu bahas sendal. Lucu Saya ente buktikan itu. dongeng. Ya, saya buktikan dongeng. Ya. Kirain orang Jangankan pintar. kau Kirain orang pintar. Enggak. Gimana alat nih? nggak bisa menjawab saya. Oke? Gimana? Kirain orang pintar. Apa diludahin aja Guru Nda? Saya ludahin aja ya. Yesus PSI saya. Jangan Siap? diludahin. Jangan diludahin. Dia sudah lebih buruk dari ludah. Isa, Ludah berani Anda nggak? lebih berharga dari dia. Jangan. Ya biar tahu Jangan Anda kau cuma lemparkan gambarnya ludah keluar-keluar kepada kau, anjing ya. dan babi. Jangan. Saya di Timur Tengah bermain, ya. Kau di mana kau bermain? Jangan kau Mama, cerita masalah Irak, masalah Suriah, masalah Iran, masalah Turki. Nggak usah kau Kita cerita sama aku. bahas tentang kitab suci. Oke, yang kita mana bahas. kitab sucinya punya validasi, punya Oke, gini legitimasi. aja. Tanya Apa? Alkitab sepuasmu dan saya tanya Al-Quranmu. Boleh? Eh, Dua arah. Konsisten. kita masuk ke dalam kitab Ya, suci. Diam kau akan kubongkar Kitab Isa itu bahwa suci. itu adalah dongeng Kita masuk 100%. ke kitab suci. Berani Kita saya masuk ke dalam mengatakan kitab itu dongeng, suci. ya. Kita Dongeng, masuk ke dalam kitab ya. suci. Anda Saya setuju? bongkar, ya. Bahkan Siapa yang Islam punya Arab validasi juga akan Al-Quran berani atau debat dengan Bible? saya. Udah. Ini dong. Debat dengan saya, Islam Ayo, Arab ayo, akan berani. Ayo. sini. Yesus PSI saya dan saya. Adik, sini, Oke. sini. Ah. Oke, Siapa dah yang siap? yang memiliki legitimasi Bible atau Quran? Gimana? Oke, gini aja, tertib ya. Tertib ya. Kita pakai tertib ya, sopan, Iya. santun, ya. Oke, saya mulai. bermartabat, ya. Saya mulai. Tunjukkan kau jangan mama-mama ya. Saya mulai. Oke? Oke. Baik. Dengarkan penjelasan saya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya terkait dengan kitab sucinya. Salah satu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kitab suci dilantunkan oleh Nabi Muhammad dengan memberikan kemudian legitimasi terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Rasulullah, jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama. Ketiga, di dalam Al-Quran juga dinyatakan, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nabi Muhammad menyampaikan, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Jelas Al-Quran tervalidasi oleh yang membawa Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta Anda menjelaskan sama seperti saya menjelaskan Quran, apakah Yesus mengenal 13 buku Roma, 4 kitab kanon? Silakan. Oke, biar saya ajari kamu ya. Kalau memang di kanon ya Yesus belum tidak mengenal kanon ya. Udah Karena Yesus selesai. yang membawa. Inna Dengarkan, ya. lillahi wa inna Dengarkan. ilaihi Aduh, kau mama bukan. Kau mama cuma. Udah selesai. Kau mama itu Artinya modalmu, Anda kan? sudah mengaku kalah. Iya. Kitab Kenapa Anda kalah? tidak dikenal oleh Yesus. Kenapa kalah? Apalagi Kenapa kalah? kitabmu tidak Kami dikenal bukan oleh Yesus. pendusta. Kami bukan Kitabmu, pendusta. Dengarkan, kitabmu tidak kamu dikenali diam. oleh Yesus. Jadi Tadi saya kebenaran diam. apa yang Anda ingin Tadi jual? saya diam. Kebenaran Kau semu. mama orang tidak Yesus berpendidikan. tidak mengenal kitabmu. Kau Betul? bukan orang berpendidikan cuma, ya. Kitabmu tidak Saya dikenali jelaskan. oleh Yesus. Betul? Tunjukkan kau orang berpendidikan cuma. Enggak, saya bertanya. Ya, tunjukkan. Kitabmu Kau tidak mama dikenali oleh gunting. Yesus. Betul? Ya. Kan belum habis. Tahan cuma. Dijelaskan. Tahan Iya, cuma. enggak. Saya Ini jelaskan. pertanyaan Kau saya. takut. Kitabmu tidak dikenali Kau oleh takut. Yesus. Betul? Takut Mas kau, Umar. saya jelaskan. Penjelasan Iya. Kami bukan Udah. pembohong. Kita kasih Ya. kesempatan kedua. Silakan. Oke, Alkitab di kanon ya setelah Yesus ya tidak ada. Yang mengkanonkan Alkitab siapa ya? Pertanyaan Termasuk Paulus. saya, apakah Yesus mengenal kitabmu sebagaimana Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Jawab. Oke, saya jawab ya. Maksudmu tulisan Alkitab gitu? Buku Alkitab maksudmu? Itu yang kau maksud? Apakah Oke. Yesus mengenal kitabmu? Buku Roma, buku Lukas, buku Matius, Yohanes. Apakah Yesus mengenal buku-buku tersebut? Apakah kemudian Yesus Kalau memberikan kamu validasi mengatakan terhadap kitab yang tersebut? sebentar, Oke, Jawab. diam. Cuma biar saya jelaskan cuma jangan seperti mama kau. Kami Kristen bukan berbohong ya. Pantang berbohong apapun alasannya ya. Saya jelaskan. Yesus ya setelah ya bangkit ya belum ada memang Alkitab ya. Itu Paulus dengarkan. Paulus ya, Saya- mama dengar Saya bertanya. orang berpendidikan enggak? Saya Kau orang bertanya, berpendidikan enggak? kamu yang tidak berpendidikan. Kau orang berpendidikan. Saya tanya apa, Kamu kamu diam. jawab apa? Kamu sekarang ini sementara berpikir bagaimana caranya menjawab ini ya? Saya harus nipu mereka ini dengan gaya apa ya? Yang Kan saya mengenal. tanya sederhana. Kau bilang kan Dengarkan dulu. mengenal Hei, kitab. Cukadama, dengar. Saya cuman bertanya, apakah Yesus memberikan validasi, legitimasi terhadap Bible Perjanjian Baru? Jawab. Ya tentu tidak. Tidak. Oke. Selesai. Udah. Oke. Inna Udah? lillahi Saya jawab. wa inna ilaihi Iya. raji'un. Udah. Udah. saya jawab. Apa yang Udah. ingin kau jelaskan lagi? Apa? Aduh, Apa yang ingin kau jelaskan? kau cuma. Apa yang ingin kau jelaskan Kau lagi? mama, Buku orang yang bunting. menjadikan engkau Orang Kristen bunting. Kalau sama ternyata saya tidak kau dikenali diam. Yesus. Udah selesai. Kau Kristen bunting. bubar. Kristen. Kau orang Kristen bubar. bunting. Ya. Kristen Takut. bubar. Bubar Takut, Kristen. ya. Bubar. Takut. Bubar. Bubar Takut kau. agamamu bubar. Ternyata seperti Yesus inilah tidak kelasmu mengenal debat. bukumu. Seperti Yesus tidak inilah- mengenal kitabmu. Loh. Yesus tidak mengenal kitabmu. Kitab belum ada zaman Yesus. Iya, I- berarti Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu kan? Oh iya. Nah, sudah Apa selesai. lagi? Udah saya jawab. Selesai. Udah. Terus Tunggu. kebenaran Bagian apa saya yang lagi. akan kau dengar? Kebenaran apa aduh. yang ingin kau Inilah jual dari Islam. buku yang Biar tidak tahu dikenal, yang tidak Islam memiliki seluruh validasi dari Yesus? dunia. Ayo. Ya seluruh Ayo. Indonesia biar tahu Islam inilah kelas Jumat. Ayo. Bagaimana Islam di seluruh mungkin? Indonesia inilah kelas Jumat, ya. Bagaimana Jangan mau mungkin dibodoh-bodohi. kamu ingin menjalankan amanat agung dengan memurtadkan umat Islam menjadi pengikut makhluk kuburan tadi berjanji tertib. dengan buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ternyata kau Ayo, mama. ayo. Ternyata Ayo. kau mama, Eh. ya. Eh, Ternyata Bang mama. Sumba. Ya teman-teman Islam Bang. seluruh Eh. Indonesia. Anda sudah mengakui, tidak Sama ada. orang ini. Yesus tidak Ya. mengenal buku kami. Udah selesai. Ya. Udah selesai, udah tamat. Ya, kan? giliran Apa yang saya, mau kan? dibahas lagi? Dengan Giliran orang saya Kristen bertanya. ini apa yang mau dibahas? Naikkan Hindu, Giliran saya Kristen udah selesai. bertanya.
Yang Hindu takut naik, kau, Jemaah? Kristen udah. Kau takut kau, Jemaah? Udah, Kristen udah. Kristen udah. Kasih moderator, host kasih Udah. moderator. Hindu dong. lagi kusuruh naik. Hindu habis itu Buddha. Kristen udah nggak selesai lagi. Sudah nggak ada Oke. lagi. Udah Bang nggak Sumar. zaman lagi Islam dengan Kristen. Kenapa? Karena Kristen sudah mengakui bahwa kitabnya itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Lalu kalian mau jualan apa? Sebentar dulu Bang Sumar, bisa aku membicarakan? Ya, silakan. Hindu ini Kalau kan? kamu- Ini ya, Hindu. kalau kamu- Ini Hindu. Hei, Hindu. Hindu. Oke. Ya, Kamu ini Hindu kalau- atau Buddha? Kamu bilang kan tadi Al-Quran. Kamu Hindu atau Buddha? Jawab dulu. Saya Kristen. Wah, ngapain? Ngapain? Untuk apa lagi? Untuk apa? Lu mau jualan apa? Lu mau jualan apa? Lu mau jualan apa? Masih aku ngomong 1 menit aja. 1 menit aja. Ya, 1 menit gratis. Bayar, ngomong. Habis ini kau bayar, kau ngomong lagi. Kamu bilang tadi bahwa Al-Quran itu tervalidasi. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menulis surat Al-Jin? Ngapain kau bertanya itu? Tadi sudah dikatakan sama Pasti penulisnya jelas. Dengar, saya sudah membacakan dalil Quran. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Cuma Siapapun penulis, dengar. Siapapun penulis Quran, Al-Quran sudah tervalidasi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya samamu. Ya, pasti penulis. Saya tanya samamu pertanyaan yang sama dengan si botol tadi. Dengarkan. Apakah Yesus memberikan validasi legitimasi terhadap perjanjian baru? Jawab. Kamu orang kedua yang akan meradang ini malam. Yesus mengenal enggak buku yang mengajarkan kau minum tua, makan kodok, makan tikus, makan kucing, makan asu, makan babi? Yesus kenal enggak buku itu? Woi, Yesus kenal enggak buku itu? Parah. Gini loh Bang Suma. Yesus kenal enggak? Dengar dulu lah jawaban. Yesus mengenal enggak buku yang mengajarkan kau makan babi, anjing, balau, tikus itu? Aduh, parah ini diskusi. Yesus kenal tidak? Nabi Musa mengenal Torah, tahu, Nabi Daud dia mengenal tahu, Mazmur, dia tahu, karena Nabi dia Yesaya maha mengenal kuasa. Yesaya, Bentar dulu. Nabi Yeremia mengenal Yeremia. Yesus mengenal enggak buku-buku yang kau gunakan kemudian untuk mengkawinkan laki sama laki di gereja? Tunjukkan saya Jawab. ayatnya laki sama laki. Tunjukkan saya ayatnya di Alkitab. Enggak ada dalilnya ya? Enggak ada dalilnya. Tunjukkan. Segala ya, sesuatu boleh, enggak ada dalilnya. itu berbicara soal makanan. Ya urusanmu. Sedangkan orang Yesus bercerita tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, kalian larikan ke babi. Oh, dengan demikian Yesus menghalalkan babi, bukan yang haram yang masuk ke mulut. Pret. Orang masalah cuci tangan tidak cuci tangan larinya ke babi. Ayo. Gini loh Bang Yesus Suma. mengenal nggak buku itu, saudara? Yesus mengenal nggak buku itu? Dia tahu karena Tuhan saya maha kuasa. Yesus mengenal nggak buku itu? Sebentar, yang menulis itu murid-murid Tuhan Yesus juga. Yesus mengenal nggak? Yesus memberikan validasi nggak terhadap buku-buku Dia mereka? tahu. Oh dia. Yesus di dalam memberikan Oke. validasi nggak tentang buku-buku itu? Tentu. Mana? Kasih dalilnya dari wartawan Bentar. kalian. Wartawan mana yang mengatakan itu? Silakan. Oh diam ya, aku tunjukkan dalilnya ya. Oke. Oke, sebentar ya. Aku bacakan dalilnya. Wahyu 21. Sebentar. Wahyu 22 ayat yang Wahyu ke- ditulis tahun berapa? Sebentar dulu. Wahyu ditulis tahun berapa? Kamu dengar dulu lah Bang Suma. Kamu nggak bisa Wahyu ditulis tahun berapa? nanti ku jelaskan. Dari nama Wahyu aja udah mulai aneh. Karena Wahyu itu bahasa Al-Quran. Sebentar dulu. Kau diam dulu lah. Masa kau nggak bisa 1 menit aja kau diam? Saya bertanya, apakah Yesus memberikan validasi? Iya, Wahyu. Dia memberikan Yesus validasi. hidup di tahun 33. Udah naik Dengar langit. dulu, Ada sebentar. orang mengarang tahun 100. Aneh. Dengar dulu lah. Coba kau dengar lah ya. Nah, coba silakan. 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 Oke, aku bacakan Silakan. ayatnya ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini
Jika Kitab seorang mana? menambahkan sesuatu kepada perkataan itu, maka Allah akan menambahkan 18, 19-nya gimana bunyinya? ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti Itu tertulis ucapan dalam siapa? Tuhan Yesus. Kitab mana yang dimaksud? Kitab Wahyu. Semua kitab. Wah, mulai ngaco. Kitab. Mulai Kitab itu ngaco. kumpulan buku-buku. Sebentar. Mulai Kitab itu ngaco. kumpulan buku-buku. Hei. Di Pulau Patmos itu Hei. kitab apa aja yang ada? Kitab itu artinya kumpulan buku-buku. Itu artinya pembohong, Tulisan ada di dalamnya. tukang pembual, Jadi tuyul, orang-orang tukang tahayul. Itu namanya tukang tahayul. Yang disebut validasi, anak bau, yang disebut validasi dari Yesus ketika Yesus mengajar. Masa pengajaran Yesus usia 30 sampai 33. Ada nggak Yesus mengatakan tentang kitab Wahyu? Dengarkan. Menurut kesaksian daripada pengarang kitab Anda sendiri, Yohanes, pengarang kitab Yohanes, apa kata dia? Menurut penelitiannya dari kesaksian-kesaksian, Yesus konon berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti sudah selesai. Jadi yang mengarang Wahyu itu siapa, Rek? Telah selesai firman. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Ada nggak kitab Wahyu? Setelah siapa? Yesus menyampaikan. Ada nggak? Ya, sebentar. Siapa yang menulis surat Al-Jin? Coba jelaskan sama saya. Ada nggak? Apa pula Al-Jin? Jelaskan Sekarang siapa yang menulis. Dengar. Ini kita berbicara mengenai validasi. Seluruh Iya, siapa Al-Quran, yang menulis? Bagaimana dengarkan saya. Bicara Seluruh, validasi juga itu. dengar dulu. Seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran telah diuraikan, telah disampaikan, telah dikaji, telah ditadaburi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW selama, dengar, selama 22 tahun. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran. Siapapun, dengar, Bahlul, siapapun yang menuliskan Al-Quran, siapapun, mereka semua sudah tervalidasi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diajarkan oleh beliau. Al-Quran diurai oleh beliau. Ayat demi ayat, surah demi surah, huruf demi huruf, kata demi kata, dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kau jelaskan sama kami siapa penulis surah Al-Jin itu, siapa penulisnya. Kita tidak sedang berbicara tentang penulis, tuyul. Bagaimana bisa divalidasi? Sekarang kalau saya tanya samamu, siapa penulis kitab Lukas? Lukas bisa bahasa Indonesia? Astaga. Nah, mulai ngaco. Ini orang satu jiwa kayaknya orang ini ya. Hei, dengar. Ini kayak Lukas yang bisa dibilang bahasa guru Indonesia? Yang dibilang guru dah. Nah, mulai ngaco. Saya tanya, siapa penulis buku Lukas? Namanya Lukas jelas, bisa bahasa Indonesia? Ya tentu nggak bisa lah. Terus kenapa yang ada di Indonesia hanya bahasa Indonesia? Diterjemahkan Siapa ke dalam yang bahasa menulis Indonesia. terjemahannya itu? Siapa? LAI. Lain. Siapa Elali? Apa lembaga bisa menulis? Astaga, ini orang ini. Mulai ngaco dia, mulai ngaco. Siapa di antara orang-orang yang ada di lembaga itu yang menulis Lukas? Siapa? Mereka menerjemahkan. Mereka siapa? Ya orang-orang lain sana. Orang-orang. Jawaban saya siapa menulis Al-Quran surah Jin? Orang-orang. Udah, simpel kan? Ya, Tapi kamu apakah nggak tahu kamu siapa penulisnya? Apakah kamu tahu siapa penerjemahnya? Siapa penulis surah Al-Jin? Coba kau jelaskan. Siapa penulis buku Lukas? Dengarkan saya. Dengarkan orang berbicara tentang ilmu. Ketika Al-Quran dibacakan kemudian tentang surah apapun, dengar. Kalau kamu sudah tak berdaya, kau jangan banyak cerita. Jangan kau nangis di sini. Ketika kemudian Al-Quranul Karim Anda pertanyakan, siapa yang menuliskan surah Jin? Saya sudah jawab samamu. Surah Al-Jin ditulis boleh oleh siapapun.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad, dengar, Nabi Muhammad telah memvalidasi Al-Quran, di antaranya surah Al-Jin. Sekarang saya bertanya samamu, apakah Yesus memberikan validasi terhadap buku Roma? Gimana divalidasi kalau penulisnya nggak jelas? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan buku Roma? Paulus. Paulus. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Dari mana ungkapan-ungkapan yang muncul dari kitab Roma itu? Oke. Kamu kan tanya siapa penulis kitab Enggak, Roma ya? dari mana? Kau sudah mengatakan Paulus. Saya tanya, dari mana untaian kata membentuk kalimat dalam kitab Roma itu? Dari mana? Kamu kan Dari mana? tanya siapa penulis kitab Roma? Dari Nih, mana? jawabannya. Sebentar. Dari mana? Dari Paulus. Dari sama Paulus. Yesus Kristus Berarti bukan yang dari dipanggil Yesus. Dari Rasul dikuduskan. Berarti bukan dari Yesus. Allah. Bukan dari Jadi Yesus. jelas ya, Bukan kitab dari Roma Yesus. Kitab Roma itu ditulis oleh Paulus. Nah, Bukan dari sekarang- Yesus. Sekarang penulis surat Al-Jin siapa? Bukan dari Yesus. Mulai dia ngaco. Bukan dari Yesus. Kamu kan tanya siapa penulis buku Roma, kitab Roma. Iya, Ya, saya tanya validasinya. Validasinya. Kau mengatakan Paulus, oke. Validasi dari Yesus ada nggak? Kau bicara validasi. Ah, Yesus pernah mengajarkan surat Roma enggak? Nah itu surat-surat yang ditulis itu. Yesus Surat-surat pernah mengajarkan itu- surat itu yang Roma. itu Yesus saksi-saksi pernah mengajarkan hidup, surat Roma. Saksi-saksi Woi, hidup yang menyaksikan. Yesus pernah mengajarkan surat Roma? Pernah? Hah? Tuhanmu, dewamu sudah turun ke bumi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu bernama Yesus ini mengenal buku Roma? Jawab. Kau bicara apa itu? Memang, saya ngomong sama Anda. Oten, kalau Anda berbicara tentang surat jin, siapapun yang menuliskan surat jin itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anmu itu. Qul Al-Qur'an uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kamu tanya siapa penulis kitab Roma? Secara Paulus. yahdi ila rusydi fa amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Siapapun kemudian yang menuliskan surah Al-Jin, yang jelas surah Al-Jin sudah tervalidasi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Bagaimana alaihi divalidasi karena wasallam. penulisnya aja nggak jelas? Nabi Muhammad lebih dulu mengajarkan surah ini. Saya boleh menuliskan, Bang Erik boleh menuliskan, Bunda Rahma boleh menuliskan, Al-KTP boleh menuliskan. Boleh. Kenapa? Karena Al-Quran, surah-surahnya, ayat-ayatnya sudah tervalidasi lebih dulu oleh sumber baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan yang sama. Paulus menulis buku Roma, Lukas menulis buku Lukas. Ada nggak validasi dari Yesus isi kitab mereka? Jawab. Gini loh, Suma, saya jelaskan ya. Kalau lu Pertanyaan saya tidak butuh penjelasan. Saya bertanya, hei, saya nggak, kalau orang Kristen menjelaskan itu bukan menjelaskan, mengaburkan. Yang saya pertanyakan adalah, apakah Yesus pernah mengajarkan isi buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang? Ada? Ada? beginilah Bang, coba kalau diskusi teratur lah. Kamu ngomong Pandai kali kau. Saya ulang lagi. Kamu bertanya, siapa penulis Al-Quran surah Al-Jin? Saya menjawab, siapapun yang menuliskan. siapapun. Nabi berarti nggak ada Muhammad. jawabannya. Dengar. Nggak ada jawabannya. Nabi, Siapapun dengar. Pakai hidungmu kalau telingamu nggak sanggup mendengar. Siapapun yang menuliskan kemudian surah Al-Jin, Nabi Muhammad yang mengajarkan lebih dulu yang saya surah tanya Al-Jin. penulisnya semua. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengarkan saya 1 menit. Dengarkan saya 1 menit. Kalau tidak nanti saya tendang Anda dari sini. Dengar. Al-Quran surah Al-Jin
diajarkan oleh Nabi Muhammad. Siapapun penulisnya, apakah dia orang pernah sekolah, orang tidak pernah sekolah, pernah bertemu Nabi Yang mana Muhammad, tidak sekolah, dia tahu atau tahu tidak tulis. pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, selama tulisannya itu tidak merubah bunyi Al-Quran, surah Al-Quran, ayat Al-Quran, maka penulisannya itu sah. Kenapa? Karena berdasarkan dengan bacaan original yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bang Suma boleh menulis Quran? Boleh, selama yang saya tuliskan tidak merubah daripada Quran. Tidak ada masalah. Yang penting jangan merubah Al-Quran. Kul uhiya ilayya annahustama. Itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya, siapapun, dengar dulu, pemakan babi, dengar. Siapapun yang menuliskan setelahnya, tidak ada urusan. Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan itu. Tidak ada yang jawab. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Ketika Paulus menulis kitab Roma, apakah Yesus pernah mengajarkan kitab tersebut? Jawab. Semua tulisan-tulisan Paulus diilhami. Saya tidak tanya diilhami oleh setan. Yang saya tanya, apakah Yesus mengenal, Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Loh, Cuma Yesus bisa mengenal tidak saya Paulus. bertanya. Dengar dulu kau pemakan babi Raja Daud. Saya bertanya, apakah Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Ya tentu tidak lah, Nah, bro. tidak, udah selesai. Karena yang Inna menulis lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan saya, Kamu aja saudara. nggak tahu Dengar. Siapa yang diutus oleh Elohim turun ke bumi mengajar firman? siapapun Yesus? dia, Yesus siapapun atau dia, Paulus? sebentar, siapapun dia yang penting tidak merubah isi Alkitab. Siapa yang diutus turun ke bumi mengajarkan firman Tuhan? Yesus atau Paulus? Oke, jawaban saya siapapun dia yang penting tidak merubah isi kitab. Sama Udah mulai seperti keok. jawaban kamu. Udah mulai keok. Udah Sama seperti jawaban mulai keok. kamu. Hei, kenapa kau jadikan Roma? Adakah Tuhan mengajarkan kitab Roma? Asalkan tidak merubah isi Alkitab saya, nggak apa-apa. Nenekmu kiper, saya tidak tanya surat Jawaban kabar kamu itu. begitu juga, kan? Udah, kau turun. bisa jawab Kau turun. Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal, kau turun. Terudang aja. Kamu dongok, kau bodoh. Saya nggak mau diskusi sama orang bodoh, dongok, tolol, babi, anak kucing, anak ayam, anak tungau, anak walang sangit. Bodoh, bahlul, dongok, sombong lagi. Siapa yang meleleskan, yang penting tidak nenekmu kiper. Setiap tahun kita pun berubah. Zuma, Ya, kau sudah cium batu? diskusi itu bagus, yang bagus, Bang. Ya, kau sudah cium batu hitam. Cium batu hitam. Keliling-keliling batu hitam sudah. Kalau kamu, kau sudah cium batu sakar. Apa? Sudah kau cium. Kau sudah cium batu sakarnya Cium Tuhanmu? dulu. Batu sakarnya Tuhanmu cium. Batu Kau sakarnya jilat-jilat Tuhanmu cium. Kau itu penyembah batu zakar. Kolose jilat-jilat 2 dulu nomor batu. 9. Hei, Kolose 2 nomor Zuma. 9. Zuma. Kolose 2 nomor 9. Turunkan. Turunkan cepat, turunkan cepat. Nah, bagus. Nanti ku maki habis, nenekmu yang di kuburan juga terkeluar nanti. Kubacakan dalil-dalil yang kurang ajar dalam kitabmu, nanti kau nangis. Di Bibelnya kan Tuhannya batu, Gurunda. Yesus batu penjuru. Betul. Kamu sudah makan darahmu, makan dagingnya Tuhanmu. Minum darahnya Tuhanmu supaya dosamu ditebus. Jangan kau cerita kayak gitu, saudara Kristen. Kalau kita mau bicara tentang batu, kau itu yang nyembah batu. Kami tidak menyembah batu, Tuhan kami bukan Hajar Aswad. Jadi jangan kau menghina. Diskusi yang ilmiah. Sudah 2 yang mengakui bahwa Bible tidak dikenal oleh Yesus. Sudah selesai. Jadi kalau Biblemu itu tidak dikenali oleh Yesus, lantas siapa yang menjadi tolak ukur? Isinya itu benar. Siapa yang menjadi tolak ukur?
isi Biblemu itu benar. Hmm? Tolak ukurnya siapa? Bukankah yang turun ke bumi adalah Yesus? Filipi 2 nomor 7. Filipi 2 nomor 6. Theos, dewa turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengajar. Di mana dalilnya? Contoh misalnya di Yohanes 3 nomor 16. Yesus harus dipercaya supaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus atau Paulus? Yesus. Oke. Yesus, apa yang kamu ajarkan tentang buku Roma? Yesus, apa tanggapanmu tentang Galatia? Yesus, apa pemahamanmu tentang buku Lukas? Yesus, terangkan tentang buku-buku yang digunakan oleh orang Kristen mengimani kau sebagai penebus dosa. Apa jawaban Yesus? Ada? Satu pun tak ada. Tak ada satu pun. Jadi bagaimana mungkin orang berakal mau percaya kepada buku yang tidak memiliki legitimasi? Tidak dikenal. Apa dasarnya kita mau beriman kepada buku tersebut? Apa dasarnya? Sementara Yesus tak mengenal buku itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Sementara Yesusnya tidak memberikan validasi terhadap isi buku tersebut. Apa dasarnya? Kita mau percaya. Beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah seluruh makhluk. Beritakanlah, jadikanlah. Tapi apa dasarnya? Apa dasarnya kita mau percaya kepada buku-buku tersebut? Sementara Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak pernah menyebut buku tersebut. Gak ada kan? Ya sudah. Jadi renungkan, kenapa kemudian agama kalian itu tidak laku? Itu alasannya. Karena buku yang menjadikan kalian itu seperti sekarang ini, buku yang tidak pernah disebut Yesus sekalipun tidak pernah. Apalagi dibaca, apalagi diajarkan. Gak ada. Bahkan untuk mengenal penulis buku-buku kalian itu Yesus tak ada. Penulis. Ya, mohon maaf waktunya Bang Guronda. Bang Darel, selamat malam. Darel, selamat malam. Malam. Ya, Kristen ya? Iya, iya. Mau diskusi santun sama Guronda? Ngarang aja si Juma ini. Manusia karet, ngapain kau naik ke sini kau? Manusia karet itu dia lahir dari ban dalam mobil truk. Gak ada otaknya. Sama seperti Kerjanya kita itu biasa naik merungkat kan, kerjanya mau cuma mau merungkat. sama kita diskusi dengan ban dalam mobil truk itu. Kirain ban dalam becak. Kalau beca mah gampang meletus, ini nggak bisa meletus. Kalau dia sudah bisa berargumentasi, bisa dia ketahui dirinya sendiri. Besok muncul begitu lagi. Otaknya nggak berfungsi, memang udah dicetak. Cetakannya memang sudah kayak gitu. Ya, Herman Bana, selamat malam. Herman Bana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Scorpio malam. Scorpio. Aneh-aneh oten ya. Naik jadi berhala.
Ya, Bang Erik masih mau kok. Jantan kasih Juma. Apa kau sudah akui kitabmu nggak ada validasi, mau ngapain kau nggak ada malu? Al-Quran zaman Muhammad belum ada. Tapi isinya Al-Quran bagaimana? zaman Muhammad belum ada. Isinya bagaimana? Isinya Al-Quran. Isi apa? Isi gigimu itu yang kuning. Umat Indonesia yang mengatakan begitu. Islam Arab tidak pernah mengakui zaman Muhammad ada Al-Quran. Nenekmu kiper. Goblok. Sakit hati. Jangan kau bicara. Sakit hati. Kitabnya tak dikenali Yesus. Soal Timur Tengah sama saya. Sakit hati. Kitabnya tak ada validasi dari Yesus. Islam Arab tidak pernah. Sakit hati. Yesus tak kenal buku Roma. Sakit hati. Yesus tak mengenal Paulus. Jangan kau sakit hati gara-gara kebenaran Quran. Kenapa dia? Sampai kau ngarang-ngarang cerita. Kau sudah mengakui Yesus tidak mengenal kitabmu. Ya sudah selesai. Beginilah debat dengan Islam rusuh. Sudah selesai. Zaman kejayaan agamamu sudah selesai. Barat sudah meninggalkan agamamu, Eropa sudah meninggalkan agamamu. Zaman Muhammad belum ada Al-Quran. Di sini kau bertahan karena di Indonesia masih banyak hutan, masih banyak babi. Udahlah, kamu sudah mengakui kitabmu tidak ada validasi. Udah bang, udah. Mending kau sekarang ke warung beli rinso, Tidak ada Islam pakai mengakui sikat ada. kloset, sikat gigimu, Al-Quran di zaman pakai rinso. Allah. Tidak ada yang mengakui Udah. Al-Quran. Udah, hei, pusing kali mulut kau tuh. Kau yang botol, kau yang botol. Kau akui sendiri kitabmu nggak dikenali sama Yesus, habis itu kau imanin kitabmu, kan aneh kau itu. Ya, Bang Dani Kasogi. Silakan. Dani Kasogi. La. Oke ya, turun ya. Mereka sudah tahu tapi masih ini ya. Berarti dia Aku milih Bunda, aku milihnya yang bening-bening dulu. Caca. Cie. Kak Caca, malam. Wow. Muslim, kayaknya Muslim salah pencet. Misi Indonesia. Bang Misi. Wih, ada Silakan. Petrus ya. Bapak Petrus, selamat malam Pak. Malam. Ya, Bapak kelainan tahun berapa Pak Petrus? 86. Sudah lama kelainannya Pak ya. Gejala awalnya gimana? Maksudnya Kan saya nanya Bapak kelainan tahun berapa? Kira kelahiran tahu lah. Bapak bilang 86, berarti gejala awalnya kan udah lama. Gejala awalnya apa? Ah? kirain kelahiran. Oh gitu. Emang saya tanya apa tadi Pak? Ya namanya orang kalau tanya kan kadang salah dengar apa gimana ya Bang. Oh gitu. Bapak dengarnya apa tadi? Dengarnya kelahiran. Lah memang saya nanya itu. Iya kan saya dengarnya kelahiran. Ya memang saya nanya itu Bang. Kalau kelahiran 86. Oh 86. Udah lama berarti Pak ya?
Ya, ya. Gejala awalnya? Maksudnya gejala awal? Gejala awal kelahirannya gimana? Kesehat gitu. Ini Bingung. maksudnya kelainan apa kelahiran ini? Bapak nanya saya. Iya. Saya 79. Enggak, maksudnya itu gejala awalnya itu loh. Itu maksudnya gejala awal Semangat itu Bang kelahiran Petrus, apa semangat. kelainan? Suaranya agak gede dikit, semangat. Gejala awal gimana? Ya tadi, Apa itu? Ngomong apa Bang Petrus ini? enggak ngomong apa-apa. Intinya kita sama, itu aja. Abang dari sekte mana? Saya enggak pakai sekte-sektean. Katolik atau Protestan maksudnya? Saya enggak berpedoman sama kedua itu. Lalu? Pedoman saya ya Tuhan satu, itu aja. Yahudi berarti Bang? Ya bukan Yahudi juga. Lalu apa? Aliran baru? Bukannya aluran baru, tapi mempercayai kalau Tuhan itu satu. Islam gitu? Ya semacam itu juga bisa kalau Islam pedomannya Tuhan itu satu. Oh, kitab sucinya apa abang ini? Apa ya kitab sucinya ya? Saya kalau berbicara tentang kitab suci itu gimana ya Bang ya? Lontara mungkin? Bukan. Atau tanpa kitab suci? Ya intinya saya itu percaya kalau adanya Tuhan itu satu gitu. Tapi kan Tuhan yang satu ini tentu memberikan aturan main Bang. Iya makanya itu. Nah kitabnya apa? Meong. Masih bingung saya kalau masalah kitab-kitab itu. Maksudnya abang beragama nggak ada kitab sucinya gitu? Saya sebenarnya gini loh Bang. Bentar, tak keluar dulu. Mau bikin kitab? Bukannya bikin kitab, tapi mencari kebenaran. Ya itu. Kalau misalnya kitab itu gimana ya? Menuju Tuhan yang satu itu saya percaya. Izin, agama di KTP-nya apa Bang? Agama di KTP-nya. Iya. Katanya kalau Kristen itu bukan agama. Oh, jadi Kristen di KTP-nya ya? Oh, dia Kristen, tapi udah ragu dia Tuhannya cuma satu. Mantap. Iya, Silakan. kalau saya kan melihat orang-orang Kristen itu kan tiga yang dituhankan itu. Saya itu ragu kayak itu sebenarnya itu. Nah ini gejala sehat ini. Sehat abang ini. Karena bisa mendeteksi kalau di sebelah itu memang ada tiga Tuhan. Iya, makanya itu. Tuhan itu wajib satu bang. Iya, pedoman saya Tuhan itu juga cuma satu. Nggak mungkin Tuhan ada tiga itu. Iya. Tuhan menurut abang ini satu kan ya? Iya. Apakah dia bisa diperanakkan? Kalau maksudnya Tuhan diperanakan gitu. Iya. Ya nggak bisa, kalau Tuhan itu kan pencipta. Kalau Tuhan beranak? Lah kalau Tuhan beranak ya bukan Tuhan. Maksud Tuhan beranak atau bang? Tuhan bergantung kepada makhluk?
Tuhan itu kalau buat saya pribadi itu tempat bergantungnya para makhluk. Bergantung. Ada nggak makhluk yang setara dengan dia, Bang? Ya nggak ada. Al-Quran surah Al-Ikhlas dong masuknya. Artinya apa itu? Kalau di Islam itu kan surah Al-Ikhlas. Kita harus ikhlas mengakui tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Gak boleh ada karena terpaksa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Harus ikhlas mengakui itu. Gak boleh gengsi. Bahwa ini Tuhan tidak mungkin alam semesta ini cuman satu tempat bergantungnya. Pasti banyak Tuhan. Nggak bisa. Harus cuman satu. Harus mengakui kemudian keberadaan entitas Tuhan secara absolut. Dia hanya satu. Lalu semua apapun di luar dirinya bergantung kepada dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mutlak itu. Harus ikhlas mengakui itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun di luar dari dirinya yang setara dengan dirinya. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada Tuhan dikatakan satu tapi tiga, itu bohong itu. Ya saya nggak percaya kalau Tuhan satu tapi tiga itu gimana itu maksudnya itu. Tapi kalau Tuhan satu tapi panggilannya banyak itu saya percaya. Keren. Artinya panggilan kemuliaan bagi Tuhan itu banyak. Iya, Sang Maha Suci, ya. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan tidak mungkin ada keadaan di mana kebalikan daripada sifat atau nama atau gelarnya itu. Misalnya, Sang Yang Maha Hidup, tiba-tiba mati 3 hari. Ya kan? Sang Maha Pencipta, tiba-tiba dia tercipta jadi daging. Kan mustahil hanya orang yang gimana ya bilangnya ya, yang bisa mempercayai yang kayak gitu. Betul nggak? Iya betul. Tapi gini loh Bang, saya itu heran tuh sama orang-orang Kristen itu. Dia itu malah sebaliknya gitu loh. Iya, sebaliknya dari surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Kalau mereka katakan Tuhan itu 3. Allahus Samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Ya kalau dia Tuhan tergantung. Digantung di salib. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia diperanakkan. Kalau pada hari ini telah lahir, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tuhan mereka setara dengan kita. Malah tentara Romawi lebih hebat daripada Tuhannya, kan gitu. Apalagi siapa namanya si Dare ini, manusia karet. Seperti ban mobil dikasih darah, dikasih urat sampai dia bisa bicara, tapi otak nggak berfungsi. Begitu Bang Petrus. Apa yang Anda herankan? Yang saya herankan itu Yesus itu saya herankan itu. Nah, pernah sekolah gitu? Enggak, dia dilahirkan itu yang saya herankan. Kalau dianggap Tuhan, tapi kalau dianggap manusia normal. Kalau dianggap manusia saya nggak heran. Ya. Betul. Yang saya herankan itu dia dilahirkan kok dianggap Tuhan.
Mungkin karena sakti. Kalau sakti kan rasul-rasul yang dahulu-dahulu kan juga sakti itu. Mungkin karena dia mati nebus dosa. Ya masa Tuhan menebus dosa toh Bang? Harusnya ya kita yang menebus dosa dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Nah, mantap itu. Jadi Tuhan tidak menebus dosa, tapi Tuhan menghapus dosa. Ya masa saya membunuh orang, Tuhan yang jadi penebusnya. Rada aneh memang kedengarannya kan ya? Iya. Mandro, Siapa ketua? ne India. Bukan nakes leba milampa miri Pluto. Aja. Masih siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Masih belajar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma. Ya. Kunjo kami anu nakalona pun nganu Petrus. Tidak tahu. Erkep belajar. Cara dikene, cara dik. Iya. Cara Saring. Tapi Rata-rata kaki mau dulu. Kuda-kuda sejajar, kamu Jo. Iya. Kasih bener rata-rata kaki mau dulu Bang Suma. Nanti baru kepala tuh kalau masih mak belok-belok ki atau mak putar-putar ki baru dikasih kepalanya tuh. Iya. Tapi ada yang bilang saudara Petrus ini Muslim katanya, Islam. Benarkah? Iya, Petrus. Bagaimana Petrus? Ya itu terserah yang bilang Bang. Intinya saya itu cuman percaya sama Tuhan yang satu gitu aja. Tapi KTP abang ini apa Bang? Mau KTP-nya? dianggap Kristen, mau dianggap Muslim, mau dianggap Hindu, terserah. Intinya saya percaya sama Tuhan yang satu. KTP-nya maksudnya Bang? KTP-nya Islam? Kristen. Oh. Susah. Iya. Masih proses pencarian berarti. Abang kalau misalnya Tuhan itu satu. Ini kan gini abang, orang manusia itu kan punya kehendak bebas kan ya. Jadi apapun bisa kita lakukan, termasuk memilih agama. Lalu bagaimana bisa mengerem kemudian keberadaan kita sebagai manusia untuk menapaki hidup ini menjadi benar? Karena semua potensi demi potensi itu bisa terjadi. Sampai ada orang nyembah batu, nyembah gedung, nyembah kuil, dan seterusnya. Nyembah manusia. Itu dikarenakan karena potensi-potensi itu memang ada pada diri manusia. Maka sudah jelas pencipta yang satu ini tentu karena beliau memberikan akal, maka tentu beliau juga akan memberikan manual book yang selaras dengan akal sebagai petunjuk. Karena kita bisa jadi apa saja. Tanpa buku petunjuk yang benar kita bisa jadi apa saja. Maka karena itu ketika sudah mengakui bahwa Tuhan itu satu, nanti coba pelan-pelan baca-baca terjemahan Al-Quran Bang. Mana tahu ada ketertarikan belajar lebih lanjut. Karena kalau di Al-Quran itu Tuhan itu satu, dan orang-orang sakti yang pernah datang di muka bumi itu hanya sebagai utusan, semisal Nabi Isa alaihissalam. Coba aja baca-baca terjemahan Al-Quran. Saya tuh kadang kalau di gereja itu sempat bingung saya itu. Kalau di gereja saya itu kan orang beribadah itu kan dengan bernyanyi, dengan berjoget-joget. Sedangkan Yesus pun mengatakan tuh kalau babi itu haram. Tapi kok masih pada dimakan gitu loh. Nah ini Daniel,
Bukan dimakan lagi kalau Daniel. Daniel malah Di mana katanya apa Petrus Yesus berkata babi itu haram? Kapan terus kapan terang kata saya Yesus itu bukan ahli Alkitab. Jadi nggak Iya. bisa nunjukin ayat-ayat itu, saya itu nggak bisa. Terus Gini, terang Bang. saya gitu aja. Gini Tapi Bang, pedoman saya itu kalau Tuhan itu satu, itu aja udah. Tuhan satu, tetapi jangan mengkambing hitamkan Yesus, mengatakan Yesus berkata babi haram. Enggak kayak gitu. Taurat Apa? yang berkata babi itu haram. Tapi Yesus, Gini, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, ayo, apa maksud Yesus itu? Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo. Tapi dalilnya pasti Anda bantah. Kan Anda ban dalam mobil truk. taunya kok cuma kenapa Yesus dihukum mati? Yesus yang Apa mana yang dihukum pendapat orang mati? Yahudi sehingga Yesus Yesus dihukum mati? mana? Yesus Kenapa Yesus mana yang dihukum dihukum mati? mati? Itu dulu. Yesus Jangan mana yang kita dihukum mati? Sana kemari. Keinginan Yesus orang, itu dengar. dihukum mati karena apa? Apa penyebabnya? Dengar, Apa sakit Yesus itu ingin dihukum mati gara-gara sosial politik. Gak ada yang lain. Dari sejak usia 2 tahun dia diincar oleh orang-orang Roma. Dari sejak usia 2 tahun dia diincar kemudian. Salah. Lah, Roma tidak mengincar Yesus di usia 2 tahun, nggak pernah. Herodes itu siapa? Yang mengincar dia, yang ingin membunuh Yesus pada saat kelahirannya itu ya Herodes, bukan orang Roma. Siapa dia? Maksudnya Siapa Herodes ini? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang dijajah orang Roma. Aneh orang ini. Kenapa? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang